Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita selalu di dalam penyertaan kasih Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dimampukan melakukan semua yang seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Di pagi ini kami datang berserah kepadamu untuk berharap penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 8 September 2022, tertulis dalam kitab Hosea 10 ayat 12. Sabur hamu madihamu bain hati goran asa manggotil hamu hobar tu asini roha. Totas hamu madihamu sadeladang naib baru. Ainung ngajupang tiki mangalului jahuba. Pai maro ibana jala di paudaton tuhamu hati goran. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Air susu dibalas dengan air tuba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon atau sikap kita terhadap seseorang yang mempunyai sifat demikian? Tidak membalas sesuatu perbuatan yang baik, tidak menjawab sesuatu hal yang baik dengan respon yang baik. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang tersebut justru membalaskan kebaikan kita dengan hal buruk, apakah di waktu yang akan datang kita masih mau melakukan kebaikan kepadanya? Coba kita renungkan. Mungkin sangat sedikit sekali orang yang tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain dan tidak akan mau lagi berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Kita sering sekali tidak merespon baik kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sekalipun demikian, lihatlah, Tuhan tidak pernah berhenti membuka pintu maaf, membuka pintu pertobatan bagi kita untuk menyadari kejahatan hati kita terhadap Dia. Tuhan selalu terbuka untuk menerima pertobatan kita. Tuhan terbuka menyambut kedatangan kita di dalam kemurahan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saat Tuhan terbuka untuk menyambut kita, tidaklah terjadi terus-menerus, karena ada batasan waktu bagi kita untuk datang kepadanya. Selagi kita masih hidup, kesempatan itu masih ada. Selagi kita masih bernafas, Tuhan masih membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan orang yang membalas air susu dengan air tuba. Mereka diumpamakan sebuah pokok anggur yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Itu tertulis di dalam Hosea 10 ayat 1a. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Ini melambangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan umat yang dikasihi Tuhan. Ternyata semakin diberkati, Israel justru semakin tidak berbakti. Mereka mengingkari Allah. Mereka meninggalkan Allah. Ini dilanjutkan di dalam Hosea 1b itu. Makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah,
makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Sungguh keji perbuatan bangsa ini. Allah kecewa bagi bangsa Israel. Israel adalah umat yang tidak tahu berbalas budi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sejarah bangsa Israel. Allah menghukum mereka. Dalam kitab Hosea 10 ini dikatakan bagaimana Allah menganjar setiap kejahatan-kejahatan hati mereka. Mereka kehilangan sesembahan atau ilah mereka itu. Mereka kehilangan raja. Mereka ketakutan menghadapi murka Allah. Semua ini melukiskan bagaimana Allah akan menyatakan keadilannya bagi umat Israel. Demikian jugalah di dalam kehidupan kita yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Keadilan Allah pun akan dinyatakan bagi kita, dan waktu itu akan ditetapkan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, saat yang baik bagi kita, kesempatan yang tepat bagi kita untuk memulai segala sesuatu lebih baik di dalam hidup ini. Seperti renungan kita pada hari ini yang mengatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukalah bagimu tanah baru, menaburlah dalam keadilan. Berarti kita berbuat sesuatu lain dari sebelumnya. Kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya menabur kejahatan, kini kita menabur benih kebaikan. Membuka tanah yang baru untuk menanam benih-benih kebaikan. Benih-benih yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena kesempatan kita tidak datang dua kali. Kesempatan yang diberikan Tuhan adalah waktunya kita untuk melayani Tuhan. Kesempatan yang diberikan Tuhan adalah waktunya bagi kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena akan tiba waktu bagi kita untuk menerima keadilan yang akan dinyatakan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 17 mengatakan, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Waktu kita adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak mengetahui kapan waktu kita, kapan umur kita berakhir di bumi ini. Kalau Mazmur 90 ayat 10 mencatat, kalau umur manusia itu 70 atau 80 tahun. Dan di dalam kitab Wahyu 14 ayat 1 dikatakan kalau hari-hari kita, hari-hari manusia itu singkat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena waktu kita singkat, kesempatan kita tidak banyak, marilah kita berubah. Marilah kita kembali ke jalan Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ketika Yesus datang kedua kali, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan. Justru sebaliknya, Dia akan menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan beroleh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia bagi kami untuk beroleh keselamatan. Tuhan, terimalah kami di dalam segala pertobatan kami. Kami mau mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.